Berjumpa lagi dengan saya Rahel dalam Gracia Community Online Experience kita hari ini. Senang sekali rasanya dapat menjumpai Anda semuanya pada hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk kita semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, baik Anda yang sudah lama bergabung ataupun baru saja bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah. Dan untuk teman-teman dari City Light dan Gracia Community, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Kita di sini walaupun dengan berbagai macam latar belakang dan profesi, akan belajar bersama-sama mengenai kehidupan ini, serta menerapkan nilai-nilai yang telah Tuhan Yesus ajarkan pada kita semua. Pemerintah Indonesia sedang mengatasi pandemi COVID-19. Salah satunya adalah dengan menargetkan 70% dari jumlah penduduk Indonesia agar segera mendapatkan vaksinasi COVID-19. Pada hal ini, diperlukan kombinasi elemen dari seluruh bangsa agar target kerja vaksinasi COVID-19 ini dapat segera tercapai, sehingga Indonesia dapat bangkit kembali menjadi negara yang sehat dan maju, dan tentunya diberkati oleh Tuhan. Pada situasi pandemi ini juga, kualitas hidup kita sedang diuji. Apa yang disebut dengan kualitas hidup? Apakah dengan kita mendapatkan harta dan kekayaan yang melimpah? Atau jabatan tinggi yang kita miliki dari suatu perusahaan atau pemerintahan? Atau ketenaran yang membuat kita dikenal dan dipuji banyak orang? Apakah itu yang disebut dengan kualitas hidup? Kualitas hidup, Ibu Pendeta Lois akan mengupas tuntas dan jelas untuk kita semua. Namun sebelumnya Okto akan menyapa kita semua, dan dilanjutkan dengan rekan saya Yusak beserta dengan Cici Band Prokerto yang akan menyanyikan sebuah lagu Allah yang Setia. Jadi, jangan kemana-mana. Tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana ambil untung dari ketidakberuntungan? Beethoven, pemain musik klasik terkenal, mengalami masa kecil dan remaja yang penuh tekanan. Ayahnya tuntut dia main piano seperti Mozart. Mozart adalah salah satu pendidik musik yang terkenal pada usia dini. Dan Mozart mampu menciptakan komposisi musik di usia 5 tahun. Sehingga Mozart dianggap sebagai anak yang ajaib. Dan ayah dari Beethoven ingin seperti Mozart. Bagaimana bisa, sedangkan Beethoven jauh sekali dari Mozart. Nah, pada usia 19 tahun Beethoven tuli. Akhirnya dia stres, depresi, marah, dan hidupnya tidak beruntung. Bagaimana mungkin dia bisa seperti Mozart? Jika Anda Beethoven, apa yang akan Anda lakukan? Nyerah? Ngomel? Merasa dirinya paling sial si Prokerto? Jika Anda pengikut Kristus, apa yang akan Anda lakukan? Ngemis pada Tuhan supaya buat mujizat? Terus kalau nggak dia jawab gimana? Atau jawaban dari Tuhan buat Anda ternyata itu beda jauh sekali. Paulus kena tusuk duri di dagingnya, tapi nggak jelas daging sebelah mana yang terkena tusuk. Namanya ketusuk duri itu sangat mengganggu bagi dirinya untuk melakukan pelayanan. Nah, kemudian Paulus minta Tuhan untuk angkat duri tersebut, tetapi Tuhan nggak angkat-angkat. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, Paulus meminta kebebasan dari duri dalam dagingnya. Ternyata Tuhan beri dia tanggung jawab yang besar, yang membuat dia nggak lagi ngerasain tusukan duri yang mengganggu itu. Beethoven yang tadinya kita kenal sebagai orang yang tuli, dan juga dalam pengalaman pribadinya ia mengalami stres, depresi, marah, bahkan hampir bunuh diri, ternyata bisa membuat komposisi piano yang sangat luar biasa dan membuat orang terkagum-kagum. Musik Beethoven adalah penyembuh bagi dirinya sendiri dan juga menjadi penyembuh bagi pendengar sonata-sonatanya. Anugerah Tuhan bagi Beethoven tidak diangkat kesialannya, tetapi anugerah Tuhan melimpah bagi Beethoven, diberi tanggung jawab jadi komposer musik klasik besar yang dapat menyembuh jiwa banyak orang. Satu pelajaran buat kita semua, anugerah Tuhan
tidak angkat kesialan kita. Anugerah Tuhan yang melimpah beri kita tanggung jawab besar untuk meluarkan potensi terbaik yang tidak akan keluar jika kesialan kita diangkat. Satu aplikasi untuk kita lakukan mulai hari ini. Cari duri di dalam daging Anda. Jika sudah bolak-balik doa, ternyata enggak diangkat oleh Tuhan, enggak usah minta lagi. Sekarang, pakai anugerah Tuhan yang melimpah untuk ambil tanggung jawab yang hanya Anda sendiri bisa lakukan dan rasakan bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati kita semua.
Hidup benar di hadapan Tuhan merupakan syarat mutlak untuk memiliki hidup berkualitas. Kualitas hidup seseorang bukan dinilai dari seberapa besar pencapaian dalam hidup, jabatan dalam pekerjaan, kekayaan atau materi yang dimiliki, dan lain-lainnya. Dalam situasi kehidupan yang telah mengglobal seperti saat ini, akibat kemajuan teknologi dan perkembangan pasar bebas antar negara, sering kita mendengar istilah sumber daya manusia atau SDM dan kualitas hidup. Seseorang dikatakan mempunyai sumber daya apabila ia bermanfaat dan berguna bagi proses produksi suatu barang atau jasa tertentu. Semakin baik, semakin terampil seseorang, maka semua orang akan mencarinya. Tetapi saat ia tidak lagi mampu berfungsi untuk bekerja pada suatu bidang pekerjaan yang menghasilkan uang, maka ia akan dibuang dan dilecehkan. Dalam kehidupan ini, sering juga terjadi perendahan makna kualitas hidup manusia. Hidup seseorang dikatakan berkualitas hanya bila ia sukses dalam pekerjaan, sukses di pelajaran sekolah, berhasil mendapat uang sebanyak mungkin, atau ketika seseorang dapat mengikuti gaya hidup modern, yaitu mampu membeli dan mengikuti produk-produk keluaran terakhir yang mahal. Sebagai pengikut Yesus, kualitas hidup kita ditentukan oleh kualitas iman kita kepada Tuhan. Iman yang benar kepada Tuhan akan membuat kita memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kualitas hidup orang beriman tercermin dari kehidupan rohani sehari-hari. Sangat ditentukan juga oleh terpeliharanya hati serta hubungan yang baik dan intim dengan Tuhan. Bagaimana kita memasuki hari yang baru setiap hari akan menentukan hidup kita benar atau tidak di hadapan Tuhan sepanjang hari itu. Karena itu, awali setiap hari baru dengan membaca firman Tuhan, berdoa, dan bersyukur kepada Tuhan. Karena itu merupakan modal hidup yang akan memberi kita ketenangan, kebahagiaan sepanjang hari yang akan kita lalui. Seorang pemuda desa datang ke kota besar untuk mencari pekerjaan. Ketika masih di desa, pemuda ini beserta keluarganya adalah pengikut Yesus yang serius. Ketika pemuda ini hendak berangkat ke kota besar, ibunya membekalinya dengan sebuah Alkitab dan ia berjanji untuk tiap hari membaca, merenungkan, dan berusaha hidup sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci itu. Dengan bekal ijazah, pemuda ini memasuki kantor-kantor yang ada di kota besar itu untuk melamar pekerjaan. Sudah lebih dari seminggu ia berjerih payah, tetapi ia belum juga mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Namun semangatnya tetap menyala-nyala. Tiap pagi sebelum berangkat mencari kerja, ia selalu berdoa kepada Tuhan, memohon berkat dan perlindungannya. Suatu siang, pemuda ini masuk di sebuah kantor yang membutuhkan beberapa karyawan baru dan bertemu dengan manajer perusahaan tersebut. Manajer itu memeriksa ijazah dan surat-surat yang dibawa pemuda tersebut, lalu bertanya, "Apakah engkau mempunyai surat rekomendasi dari orang yang mengenal engkau dengan baik?" Pemuda itu kemudian mengeluarkan sepucuk surat dari tas yang dibawanya. Ketika ia mengeluarkan surat itu, sebuah buku jatuh ke lantai dan manajer itu bertanya, "Benda apakah yang jatuh itu?" Dengan tersipu-sipu, pemuda itu menjawab bahwa yang jatuh adalah sebuah Alkitab. Sang manajer menjadi heran dan bertanya, "Untuk apa engkau melamar pekerjaan dengan membawa Alkitab?" Pemuda itu menjawab dengan tulus bahwa ia sudah berjanji kepada ibunya untuk membaca Alkitab setiap hari dengan tekun dan setia. Jadi, kemanapun ia pergi, Alkitab itu tidak pernah terpisah dari dirinya. Manajer perusahaan itu tersenyum dan ia berkata, "Engkau diterima bekerja di perusahaan ini. Tidak perlu ada wawancara
dan surat rekomendasi lagi. Sebab Alkitab yang kau baca setiap hari merupakan rekomendasi terbaik dari surat rekomendasi siapapun di dunia ini. Pemuda itu diterima dan bekerja di perusahaan itu, dan ia dengan cepat dapat membuktikan dirinya sebagai karyawan teladan, sehingga dalam waktu yang singkat karirnya meningkat. Kualitas iman kita kepada Tuhan menentukan kualitas hidup kita, yang akan menentukan kualitas berkat yang kita terima dan alami dalam hidup. Itu sebabnya kita harus membangun hubungan pribadi yang berkualitas dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan dan segala sesuatu yang kita lakukan, serta belajar untuk taat kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Mengandalkan Tuhan artinya mempercayakan hidup kepada Tuhan yang tidak terbatas dalam segala hal. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak ragu untuk masa depan yang akan dijalani di tengah tantangan dan pergumulan hidup. Yeremia mengingatkan Israel, juga kita semua, agar mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita pada Tuhan. Setiap orang pasti memiliki harapan, banyak harapan yang diinginkan, dan harapan itu yang membuat kita dapat bertahan hidup dalam situasi yang paling buruk sekalipun. Seperti orang yang terombang-ambing dan hanyut di laut tanpa makan, ia masih bertahan beberapa hari. Tanpa minum, ia dapat bertahan beberapa jam. Tetapi tanpa harapan, maka semua usaha akan sia-sia. Harapan memberikan energi positif bagi hati, pikiran, dan jiwa. Tanpa harapan manusia hanya akan melihat kesulitan, masalah, persoalan saja. Tetapi dengan harapan kita dapat melihat peluang. Tanpa harapan kita hanya meratapi, marah, bersungut, bahkan mengeluh dengan persoalan. Tapi dengan harapan kita akan mampu menemukan makna hidup dan pelajaran di balik persoalan. Mengandalkan Tuhan harus disertai iman dan perbuatan, yaitu penyerahan diri. Iman yaitu percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan. Mengandalkan Tuhan berarti komitmen untuk melakukan apa yang dipercayai. Ada dampak yang luar biasa saat seseorang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan. Akan mendapatkan ketenangan dan disertai Tuhan yang memberikan jaminan bagi hidup kita. Apa sebenarnya makna dan ukuran kualitas hidup sebagai orang beriman di tengah dunia yang terus berubah ini? Efesus 4 ayat 16, di sini Paulus mempunyai pandangan dan penilaian tentang kualitas sumber daya dan kualitas hidup seseorang. Ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun diri dalam kasih. Ada 3 hal yang diungkapkan oleh Paulus. Yang pertama, punya hubungan pribadi yang mendalam dengan Tuhan. Seseorang dikatakan berkualitas bila mempunyai hubungan dekat secara pribadi dengan Tuhan, selalu ingin mentaati perintah Tuhan, punya hubungan emosional yang dekat dengan Tuhan, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang dapat menyesatkan. Yang kedua, hidup berkualitas bila memiliki kedewasaan dan kematangan dalam menjalani kehidupan, menyadari bahwa dirinya tidak berarti tanpa orang lain berada di sekitarnya, sehingga bisa menerima orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangannya seperti dirinya sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga,
hidup seseorang berkualitas ketika ia mampu mengetahui kebenaran dan melakukan kebenaran dalam hidupnya. Apa ukuran seseorang mampu melakukan kebenaran? Yesaya 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Apa yang kita pikirkan, perbuat, mendatangkan damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman bagi orang di sekitar kita. Keluarga, tempat kerja, pergaulan, karena apa yang kita pikirkan dan lakukan merupakan sebuah kebenaran. Dalam dunia kehidupan yang sedang kita jalani dan yang terus mengalami perubahan, ada perubahan yang mendatangkan kebaikan, tetapi ada juga perubahan yang tidak mendatangkan kebaikan, yaitu melihat dan menilai kualitas manusia dari sudut fungsi, manfaat, kesuksesan, dan kemewahan. Sebagai pengikut Yesus, jangan kita terjebak dalam pola penilaian seperti itu. Tetapi marilah kita dalam kehidupan sehari-hari dan khususnya di tengah keluarga, kita masing-masing memperlihatkan sikap yang mempunyai kedekatan hubungan dengan Tuhan, kedewasaan dalam hidup, serta mampu melihat dan melakukan kebenaran, sehingga orang yang berada di sekitar kita bisa merasakan damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman. Yang dunia butuhkan adalah seorang yang rendah hati, yang menyadari keterbatasannya. Seorang yang yakin bahwa dirinya akan lumpuh jika tidak ditopang oleh sesamanya. Seorang yang lebih rindu memberi daripada meminta. Seorang yang tetap tersenyum walau kesuksesan terasa jauh dari hidupnya. Seorang yang dapat menghargai perbedaan yang ada. Seorang yang dapat mengasihi sesamanya yang tidak lagi mampu berbuat apa-apa. Dunia membutuhkan orang-orang yang berkualitas seperti itu. Kualitas iman kita dengan Tuhan akan menentukan kualitas hidup kita. Dan itu merupakan rumus hidup yang dipakai Daniel sehingga ia dapat mencapai kualitas hidup yang excellent. Daniel berhasil membuktikan kualitas imannya di hadapan Tuhan. Ia adalah seorang pemuda yang memiliki roh yang luar biasa dan kualitas hidup di atas rata-rata sehingga mampu mengalahkan dunia. Dalam bahasa Ibrani, arti nama Daniel adalah Tuhanlah hakimku. Orang yang memiliki hikmat, kebijaksanaan, kekudusan, intelektual, dan juga integritas. Daniel adalah seorang dari orang-orang muda pilihan yang ditangkap dan dibawa oleh Nebukadnezar Raja Babel pada waktu Yerusalem runtuh. Walaupun berada dalam pembuangan, grafik kehidupan Daniel bukanlah menjadi merosot, tetapi justru semakin hari makin naik. Dan keberhasilan yang dicapai Daniel bukan karena melakukan kecurangan, tetapi karena memiliki kualitas hidup yang berbeda dengan orang lain. Kualitas hidup Daniel yang pertama, berkomitmen untuk hidup kudus. Daniel tidak mau berkompromi sedikit pun dengan dosa, termasuk berkompromi terhadap perkara-perkara duniawi. Daniel 1 ayat 8 mengatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Daniel 1 ayat 20 mengatakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel yang muda memiliki ketetapan secara pribadi, tidak tergantung pada lingkungan dan situasi juga orang lain. Ia bersikap tegas dan tak mau kompromi sedikit pun dengan dosa
dan tetap berkomitmen untuk menjaga kekudusan hidupnya. Allah memakai Daniel dan kawan-kawannya yang masih muda, Hanaya, Misael, dan Asaria, untuk menyatakan bahwa meskipun kerajaan Yehuda telah kalah, tetapi Allah Israel tidak pernah terkalahkan. Nebukadnezar mencoba untuk merusak iman keempat pemuda Ibrani ini dengan memberikan nama Babel sesuai dengan nama dewa yang mereka sembah. Daniel dinamai Belsasar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Asaria dinamai Abednego, serta memberikan makanan Babel. Akan tetapi Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, diikuti oleh ketiga temannya. Malahan Daniel dengan iman dan keyakinan meminta dilakukan percobaan selama 10 hari hanya dengan makan sayuran dan air untuk diminum. Dan sebagai akibatnya, Allah membuat mereka berperawakan lebih baik dan lebih sehat dari semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Dan kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan, kepandaian, serta mereka didapati 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu dan ahli jampi di Babel. Apa kuncinya? Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Pemazmur menyatakan bahwa hanya dengan firman Tuhan, seseorang, apalagi orang muda, dapat mempertahankan kelakuannya tetap bersih dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki kita menjadi pengikut Yesus yang berkualitas dan memiliki kehidupan yang berbeda. Memiliki integritas dan tidak kompromi dengan kehidupan berdosa. Berani berkata tidak dan menolak setiap ajakan maupun kebiasaan hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, walaupun mengandung risiko ditinggalkan dan dikucilkan. Masa muda adalah masa emas untuk memaksimalkan potensi yang ada dan memacu kita untuk melakukan yang terbaik dalam segala hal, baik melalui perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, ketekunan, dan kesucian hidup. Orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan pasti akan menjadi orang dengan kehidupan bermutu atau berkualitas tinggi sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, memiliki disiplin rohani. Walaupun berada dalam pembuangan, Daniel tetap mengutamakan Tuhan dengan berlutut, berdoa, dan memuji Tuhan 3 kali sehari. Daniel memelihara ibadahnya kepada Tuhan secara teratur. Ayat 8-11 mengatakan, semua pejabat tinggi kerajaan itu, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkannya kiranya suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah itu dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Para pejabat tinggi serta wakil raja sangat cemburu melihat Daniel atas segala kemampuan yang dimilikinya. Karena itu dibuatlah surat perintah dengan pernyataan bahwa selama 30 hari semua pejabat hanya boleh memuja dewa yang dipuja oleh Raja Darius. Tetapi peraturan dan apa yang tertulis dalam surat perintah itu tidak menghalangi Daniel
untuk tetap berdoa serta menaikkan pujian penyembahan terbaik bagi Tuhan, sekalipun Daniel harus dilempar ke dalam gua singa karena ia sangat yakin bahwa Tuhan yang selama hidupnya dipuja dan disembah sanggup membebaskannya dari tempat itu. Saat menerapkan firman Tuhan di tengah dunia yang tercemar oleh dosa, tak jarang kita menghadapi perlawanan karena banyak orang terbiasa melakukan penyimpangan dan menjadi musuh. Demikian juga saat kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, akan ada tekanan-tekanan dari orang-orang yang melawan Tuhan. Mungkin ada di antara kita mengalami hal serupa dengan Daniel. Saat kita begitu semangat menyembah Tuhan, semangat melayani Tuhan, begitu rajin membaca firman Tuhan dan berdoa, kita mengalami reaksi keras ketidaksukaan orang terhadap apa yang kita lakukan bersama dan untuk Tuhan. Jangan biarkan keadaan seperti itu menghalangi kita untuk terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan, serta menjaga komitmen kita untuk terus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Setiap orang harus memiliki pendirian yang benar, tegas, dan kokoh untuk memelihara kehidupan rohani dan pelayanan untuk Tuhan. Mengapa? Karena terang Tuhan tak akan pernah cocok dengan kegelapan dunia. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan tanpa ragu. Ayat 23 mengatakan, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Walaupun beberapa kali Daniel menghadapi dan mendapatkan celaka karena komitmennya kepada Tuhan, namun ia tetap beriman untuk mengandalkan Tuhan dalam segala situasi yang sedang dihadapi. Kepercayaan diri Daniel kepada Tuhan sangat kuat. Di dalam gua singa, Daniel tetap memiliki komitmen yang benar kepada Tuhan, yang membuat hidupnya jadi berani, memiliki keterbukaan, kejujuran, dan merasa dicintai Tuhan, merasa dirinya berharga dan aman dalam rencana Tuhan. Kepercayaan diri akan memampukan kita untuk bergerak maju sambil mengharapkan keberhasilan dibanding mengkhawatirkan kegagalan. Apakah kualitas hidup Daniel sudah menjadi bagian yang kita miliki sebagai orang beriman? Kualitas hubungan kita dengan Tuhan akan menentukan kualitas hidup yang kita jalani. Lukas 18 ayat 7 mengatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan menghendaki agar kita berseru siang malam kepadanya, berdoa dengan tidak jemu-jemu, apapun keadaannya. Mengapa? Doa dengan tidak jemu-jemu adalah bukti bahwa kita punya iman, dan doa adalah kekuatan yang dapat memberikan perlindungan. Bila doa-doa kita belum terjawab, jangan pernah menyerah dan putus asa. Jangan merasa jemu untuk berdoa. Berdoalah terus-menerus sampai doa kita dijawab oleh Tuhan. Jangan memberi celah kepada iblis yang tidak pernah berhenti menghasut, melemahkan, memprovokasi kita dengan berbagai hal negatif. Jangan silau dengan tawaran dunia yang menjanjikan pertolongan instan yang membuat kehidupan doa kita semakin berkurang. Belajar untuk memahami bahwa waktu kita bukan waktu Tuhan, karena pada saatnya Tuhan pasti bertindak untuk kita. Karena itu jangan jemu untuk berdoa. Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan pasti memiliki hubungan akrab dengan Tuhan. Bertekunlah dalam iman, jangan berhenti membangun persekutuan dengan Tuhan. Daniel memiliki kualitas hidup yang baik, sehingga dipakai Tuhan bukan karena ia orang Ibrani, tetapi karena keputusan dan komitmen pribadinya dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang luar biasa dialami karena Daniel memiliki keteguhan iman. Kesusahan apapun yang kita hadapi,
terus terapkan firman Tuhan. Kisah Daniel merupakan kisah yang luar biasa. Namun perlu diingat bahwa tidak selalu penyertaan Tuhan dalam hidup kita sama seperti apa yang dialami oleh Daniel. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita dan yang paling memuliakan nama Tuhan. Bila dengan melepaskan kita dari kesusahan adalah jalan terbaik, pasti itu yang akan Tuhan lakukan. Tapi jika dengan mengalami kesusahan, karakter kita dapat dibentuk semakin indah dan semakin banyak orang diteguhkan dengan kesaksian iman kita, maka itu pun yang akan Tuhan lakukan. Jangan pernah merasa rugi mengikut Tuhan, walaupun banyak tantangan. Hidup adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan, bukan kesempatan untuk memuaskan hawa nafsu. Belajar seperti Tuhan Yesus saat menghadapi salib dan berdoa. Matius 26 ayat 39. Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kita harus berpikir dari sudut kekekalan dan mohon bimbingan Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk melakukan yang terbaik di dunia ini, serta memiliki kualitas hidup sebagai pengikut Yesus yang dapat dibanggakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami merindukan membangun hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Berkualitas dalam ketaatan kami kepada Tuhan. Berkualitas dalam penyerahan diri kami secara total kepada Tuhan. Berkualitas dalam melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Kami percaya anugerah Tuhan sangat besar bagi kami dan sudah Tuhan sediakan dan berikan bagi kami. Terima kasih untuk semua keteguhan iman, kekuatan yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Tuhan, kami berdoa untuk semua pendengar yang tergabung dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati dan memberikan sesuatu yang baru dalam hidup mereka. Beri kami kualitas hidup seperti Daniel, agar kami terus dapat melakukan disiplin rohani, berkomitmen untuk hidup kudus, dan selalu mengandalkan Tuhan tanpa ragu dalam setiap aspek kehidupan. Berkati semua persembahan-persembahan yang diberikan bagi kelangsungan gereja Tuhan. Berkati semua tangan yang sudah dan akan memberikan persembahan-persembahan. Berkati keluarga, usaha pekerjaan dengan berkat dari Tuhan saja. Beri kami kesehatan yang prima, dijauhkan dari segala sakit penyakit, virus yang menakutkan, dan penyertaan Tuhan selalu kami dambakan. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai dan memberikan kualitas hidup yang baik mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Kita jumpa di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati semuanya. Salam sehat bagi semuanya. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Louis atas renungan firman Tuhan-Nya. Semoga kita semua dapat memiliki kualitas hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Salam kompak dan semangat untuk seluruh rekan saya, all team GCC Purwokerto, sehingga online experience kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwasannya kita masih diberi kesempatan untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang besar melalui gereja kita. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semuanya yang telah dengan setia di dalam memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara semua. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa langsung mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar, atau bisa langsung ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja. Teman-teman, jangan kendor. Tetap kita patuhi protokol kesehatan yang ada dengan kita memakai masker saat harus berada di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan.
melindungi diri Anda, keluarga, dan teman-teman Anda. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati.